pengalaman dari dia? Iya, konsultasi aja sih. Ada temennya, ya usia ya 30-an akhir, tapi takut nikah gitu. Kenapa lagi? Kan udah cukup lah kalau dari segi usia ya 30-an itu. Ya kalau tatanya sih nggak ada kasus ya. Cuma setiap kali masuk ke topik itu dia sebenarnya ada keinginan sih, nanya-nanya gitu kan. Kalau udah nikah tuh gimana sih gitu? Apakah misalkan tentang biayanya gitu kan? Apakah kalau udah punya anak repot gitu? Apa mungkin karena setiap kali tanya tambah takut kali ya? Iya, kadang kalau sudah berumur, udah ya di atas rata-rata orang menikah, kan pasti kan banyak orang bertanya pasti kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah gitu. Ya secara tanpa sadari kan akhirnya dianya apalagi ya gitu, apalagi yang harus aku siapin ya, apalagi ya, akhirnya jadi nggak yakin dengan diri sendiri. Mungkin bisa jadi kan gitu kan, spontannya kita kalau bertanya orang yang masih udah berumur 30 tahun misalkan, atau 28 tahun atau bahkan lebih gitu, pasti kan ditanyanya kapan nikah gitu kan. Cowok loh ini dah. Iya, sama aja walaupun cowok juga kan. Ya heran aja sih, namanya kan biasanya kalau cowok kan identik dengan keberanian gitu kan, berani memutuskan. Ini sampai usia segitu dengan banyak tanya kan berarti sebenarnya dia punya keinginan tapi ada ketakutan, artinya mentalnya nggak siap. Itu kalau kayak gitu gimana ya? Mungkin bisa juga dilihat bukan hanya dianya doang gitu kapan nikahnya, bisa jadi coba kita lihat latar belakangnya dia gitu. Jadi apa ada pengalaman dari orang tuanya atau masa kecilnya dia yang membuat dia khawatir atau dia nggak berani untuk memutuskan menikah saat ini. Bisa jadi kan begitu. Mungkin dianya udah siap, udah ngerasa bisa gitu, tapi karena ada pengalaman masa lalunya dia gitu, entah orang tuanya, entah mungkin keluarga dekatnya dia, atau dia pernah mengalami kondisi yang membuat dia menjadi ragu untuk dia memutuskan menikah, kan bisa jadi. Ya banyak hal sih sebenarnya. Ya itu kan kalau Bunda sebagai konselor menghadapi orang, artinya bisa menggali seperti itu. Nah ini kalau misalkan orangnya kemudian tertutup sekali, nah katakanlah pemirsa nih, sobat oke semua, mau mengobati diri sendiri dari luka hati yang seperti itu. Kita belum nyapa. Assalamualaikum sobat oke semuanya. Iya sampai lupa ya dari tadi disapa. Iya sih. Ya memang sih pada dasarnya kita sendiri kudu harus mengenal ya diri kita dulu gitu. Sebelum kita ke orang lain, sebelum kita ngajukan gitu, misalkan kalau mau untuk nikah, minimal kenal dulu sebenarnya apa sih yang membuat kita ragu, apa sih yang membuat kita khawatir gitu. Apa benar ada hal yang membuat aku khawatirinnya karena trauma masa lalu misalkan. Bisa jadi karena bolak-balik ditolak misalkan, ya ada juga kan yang begitu. Akhirnya mau mutus lagi, mau memutuskan kembali untuk berproses, akhirnya jadi ragu. Ya. Artinya tiap kasus beda-beda sih ya. Beda-beda. Kalau memang ternyata dibutuhkan orang yang memang butuh untuk mendampingi, untuk menggali, ya mungkin lebih baik daripada disimpan sendiri. Kan bahkan dia bingung, apa sih masalahnya aku gitu. Kan bisa jadi begitu. Artinya ada orang yang juga tidak bisa melihat apa sih masalah pada dirinya sendiri. Iya, betul sekali. Ada kadang kita nggak paham diri kita seperti apa, tapi begitu kita ngobrol sama orang lain gitu ya, atau bahkan mungkin ke konselor atau misalkan ke psikolog atau segala macam gitu, atau misalkan nggak yang gitu juga kali ya, ke orang yang sudah berpengalaman, yang sudah menikah berapa tahun, bisa jadi akhirnya ada masukan-masukan yang membuat dirinya, oh iya ya, mungkin bisa jadi ini nih masalahnya, kenapa aku tidak berani untuk memutuskan menikah. Ya apalagi menikah ini kan sekali lagi hal yang besar ya. Iya. Sesuatu yang kita nggak ingin 1 tahun, 2 tahun, kita inginnya langgeng gitu kan. Iyalah, kan kita nggak pengen menikah itu cuman hanya apa ya, kalau ibaratnya, kalau seandainya gini deh, kalau seandainya kita puasa, saat ini kita puasa, ntar maghrib kita udah buka puasa ya kan.
Kemudian kita sholat nih, sholat maghrib, isya atau apalah, tapi kita ada selesai, ada jedanya untuk selesai ibadah sholat itu gitu, atau tilawah, baca Quran gitu, ya pasti ada selesainya juga gitu. Kita bisa dengan hal yang lain. Tapi masalahnya kalau seandainya nikah, ntar dia aku capek nikah, istirahat dulu kan nggak bisa gitu. Makanya ya kudu apa ya, emang benar-benar firm gitu ya, di diri kita juga udah mantep, baru deh kita bisa proses ke orang lain begitu. Dengan kata lain, apakah berarti kalau kita mau menikah kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu? Betul, itu yang paling mudah nanti kalau sebelum kita berproses ke orang lain. Jadi kalau kita udah dengan diri sendiri, kita udah ya pastinya nggak bisa 100% sih ya, tapi minimal kita udah ngerti diri kita, kekurangannya, kelebihannya, bagaimana bentuk kalau seandainya aku dalam kondisi marah, aku harus gimana ya, kalau dalam kondisi aku sebel gimana cara ngatasinya, itu biasanya akan lebih mudah untuk mengenal orang lain. Nah, seringkali masalahnya adalah kita belum kenal diri kita, terus kita sudah menikah, akhirnya sering deh konflik begitu, karena kita belum kenal diri kita sendiri, begitu. Kayaknya aku juga belum segitunya deh waktu nikah. Ya, karena pada posisi aku berusaha untuk mengenalimu lebih dalam. Begitu. Oke deh kalau begitu.